5 menit yang lalu, media digemparkan oleh sebuah pengungkapan yang membuat Pangeran Harry dan Meghan gemetar. Setelah bertahun-tahun bisik-bisik tersembunyi, Pangeran William dan Kate maju untuk membongkar sebuah fakta mengejutkan tentang mereka, yang berpotensi mengubah sejarah kerajaan. Bayangkan koridor istana membeku dalam ketidakpercayaan saat rahasia-rahasia itu menjadi berita utama. Dalam video ini, kita akan membahas pengungkapan eksplosif tersebut, bagaimana hal itu mengguncang Sussex, dan mengapa skandal ini lebih dari sekadar bahan gosip tabloid. Tetaplah bersama kami karena jika Anda pikir sudah mengetahui seluruh ceritanya, pikirkan lagi. Taruhannya belum pernah setinggi ini. Keheningan yang berbicara banyak hal. 5 menit yang lalu, itu masih bisikan di balik dinding istana. Sekarang sudah terungkap. Pangeran William dan Kate Middleton dilaporkan telah menetapkan batasan tegas yang mengubah cara kerja rumah tangga mereka. Tidak ada lagi pembicaraan tentang Harry dan Meghan, baik secara singkat, dalam rapat, maupun di balik pintu tertutup. Beberapa sumber dalam istana memastikan pasangan ini telah menghapus Duke dan Duchess of Sussex dari percakapan profesional maupun pribadi. Dan ini bukan kebetulan. Menurut satu sumber kerajaan, keheningan ini adalah bagian dari strategi lebih luas untuk menciptakan lingkungan yang lebih sedikit stresnya. Instruksi ini, meskipun tidak pernah diumumkan secara resmi, telah diikuti oleh staf di semua tingkatan. Jangan sebut mereka. Frasa tidak menyebutkan kini menjadi bagian dari kosakata di lingkaran privat. Awalnya hal ini kecil saja. Rapat yang biasanya menyertakan pembaruan tentang Sussex secara diam-diam mengalihkan fokusnya. Asisten pribadi yang dulu mengatur jadwal, rapat kini tidak lagi mencantumkan nama tersebut dalam agenda. Akhirnya, pesan itu menjadi jelas. Ini bukan jeda semata. Ini sangat berarti. Seorang pembantu senior menyebutnya sebagai kode keheningan. Orang lain mengatakan pasangan itu sudah lelah mempertaruhkan kedamaian mereka. William, yang selalu tenang, disebut mendukung perubahan ini sebagai cara untuk mengendalikan narasi yang makin rumit. Namun menurut sumber, Kate menetapkan batas yang lebih keras. Di dalam dinding istana Kensington, nama Meghan khususnya telah menjadi garis merah. Seorang sumber mengatakan dengan tegas bahwa nama Meghan dilarang disebut. Perbedaan sikap halus antara William dan Kate ini sangat bermakna. Untuk William, keheningan ini untuk menyederhanakan kegaduhan emosional. Sedangkan untuk Kate ini lebih dari naluri, sebuah usaha untuk melindungi dirinya dari dinamika yang tak pernah mereda. Staf yang dulu menjadi pengamat netral kini belajar mengarungi situasi ini dengan hati-hati memilih kata atau menghindarinya sama sekali. Kebijakan pribadi ini telah berlangsung diam-diam selama berbulan-bulan. Namun, seperti biasa dalam lingkaran kerajaan, sebuah bisikan tidak bertahan lama sebagai bisikan. Apa yang dimulai sebagai perubahan kecil kini telah sampai ke media massa. Dalam gaya khas kerajaan, pengungkapan ini muncul tanpa pernyataan resmi, hanya jejak perubahan yang menjelaskan satu kebenaran yang tak terbantahkan. William dan Kate tidak berniat memperbesar masalah. Mereka menarik diri, menetapkan batasan, dan menolak memberi ruang bagi topik yang tak lagi memiliki tempat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dalam keluarga kerajaan, keheningan bukan sikap pasif, melainkan sebuah kebijakan. Dan sekarang sudah menjadi publik, bom BBC yang melewati batas. Awal Mei 2025, sebuah wawancara yang seharusnya terukur dan direncanakan dengan hati-hati bersama BBC, menjadi percikan yang menyalakan sebuah bubuk mesiu tersembunyi di dalam istana. Dalam wawancara tersebut, Pangeran Harry berbicara di hadapan kamera tentang posisinya dalam institusi, harapannya akan pengertian, dan retakan yang diyakininya ada di balik pintu tertutup. Namun, bagi orang dalam istana, ini bukan langkah menuju penyembuhan. Ini adalah pembukaan luka yang sengaja dibuka kembali. Harry tidak hanya mengatakan bahwa ia merasa jauh atau tidak didengar, ia melangkah lebih jauh, mempertanyakan bagaimana keputusan dibuat di tingkat tertinggi, menyiratkan adanya keberpihakan mendalam, dan menunjukkan bahwa anggota senior kerajaan gagal melindungi dia dan Meghan di saat-saat krusial. Ketika ditanya tentang pengaturan keamanan selama masa menjabat Duke of Sussex, ia menyinggung bahwa institusi lebih mengutamakan protokol daripada manusia, menunjukkan bahwa keluarganya meninggalkannya tanpa perlindungan. Bagi William, pertanyaan-pertanyaan, ini bukan hanya pertanyaan sopan. Ini adalah tantangan langsung terhadap sistem yang sama-sama mereka lahir di dalamnya. Reaksi di dalam istana Kensington berlangsung cepat dan kuat. Media melaporkan William merasa dikejutkan. Tidak ada ledakan publik, tweet marah, atau pernyataan resmi istana. Namun di balik pintu tertutup, ia memandang keputusan Harry membuka keluhan di panggung global sebagai tindakan pembangkangan, bukan kekhawatiran.
seolah Harry memamerkan momen paling pribadi keluarga mereka di depan jutaan orang. Seorang sumber dekat menjelaskan bahwa William, yang telah bertahun-tahun menyeimbangkan kewajiban dan hubungan darah, memandang itu sebagai pengkhianatan yang tak termaafkan. Bagi Kate Middleton, dampaknya sama besar. Menurut seorang sumber terpercaya, ia menyebut wawancara itu sebagai titik balik terakhir. Kate selama ini sangat menghargai kebijaksanaan dan persatuan dalam kehidupan publik. Prinsip yang dianggapnya dilanggar oleh ucapan Harry. Nada suara Harry bukan hanya kritis, itu terasa personal dan menyasar. Fokus langsung tertuju pada mereka, yang berusaha menjaga kestabilan monarki di tengah tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. 1 hari setelahnya, Kate dikabarkan mengungkapkan kepada seorang sahabat dekat bahwa ia sulit untuk melupakan perasaan dunianya yang terguncang secara sangat terbuka. Sejak wawancara itu disiarkan, William dan Kate sama sekali tidak lagi mengakui keberadaan Harry dan Meghan. Jika dulu ada tanggapan sopan atau pernyataan yang disusun dengan hati-hati, kini semua itu hilang. Tidak ada balasan, tidak ada surat tulisan tangan yang penuh perhatian, bahkan tidak ada sebutan publik sekalipun. Kebijakan itu sangat jelas. Garis pembatas ditarik di sini. Yang membuat kemunculan itu berbeda bukan hanya isi atau medianya, melainkan waktunya. Monarki sudah berada dalam tekanan dengan opini publik yang berfluktuasi seiring kesehatan Raja Charles dan perubahan generasi yang terus diawasi ketat oleh media tanpa henti. Kata-kata Harry bagaikan pukulan tepat pada saat institusi itu paling tidak mampu menghadapi konflik yang bisa menjadi berita utama. Jadi, di balik ketenangan tembok-tembok megah dan kesempurnaan upacara, William dan Kate memberikan respons paling keras tanpa sepatah kata pun. Cukup sudah. Dengan memilih untuk tidak terlibat, mereka memberi sinyal tegas bahwa pelanggaran kepercayaan ini belum bisa diperbaiki untuk saat ini. Keheningan adalah batas mereka, dan wawancara itu telah melewatinya. Tindakan Meghan Markle menghilang. Di dalam Istana Kensington, nama Meghan Markle hilang. Bukan dari siaran pers atau catatan publik, tetapi dari ritme operasi harian keluarga kerajaan. Menurut beberapa orang dalam, para asisten secara diam-diam diperintahkan untuk berhenti menyebut namanya sama sekali. Staf senior yang diberi pengarahan dalam pertemuan tertutup menyebarkan instruksi ini ke seluruh lapisan. Meghan tidak lagi disebut dalam catatan rapat, perencanaan strategis, atau dokumen internal. Seorang asisten menggambarkannya sebagai penyuntingan diam-diam yang menyeluruh. Dimanapun namanya biasanya muncul, baik dalam konteks keluarga, riwayat acara, atau perencanaan protokol, nama itu sengaja dihilangkan. Materi pengarahan adalah yang pertama mencerminkan perubahan ini. Para asisten yang menyusun jadwal atau dokumen referensi diberi tugas untuk merevisi bahasa dan menghapus setiap sebutan yang tidak perlu tentang keterlibatan atau gelar Meghan sebelumnya. Tidak ada penghapusan besar-besaran atau sensor, tapi setiap hal baru dihindari untuk menyebutnya secara singkat saja. Seseorang yang mengerti perangkat lunak perencanaan mencatat bahwa tag namanya dihapus dari filter internal sistem. Staf di lingkungan Wales beradaptasi dengan cepat. Setiap pertemuan yang sebelumnya mungkin menyebut namanya, terutama yang terkait dengan tur kerajaan, koordinasi keluarga, atau pertimbangan upacara kini diatur ulang untuk menghindari topik itu. Dalam sesi curah pendapat atau tinjauan logistik, para asisten dilatih untuk mengalihkan pembicaraan atau menyusun ulang pernyataan. Bahkan penyebutan secara santai menjadi jarang. Tidak ada memo berjudul, "Jangan sebut nama Meghan," tetapi pesan itu sangat jelas. Staf junior diberi koreksi halus jika mereka menyebutnya tanpa perlu. Para asisten tidak mendapat teguran, tetapi mereka mengerti batasannya. Ini bukan bermusuhan, kata seorang karyawan istana. Hanya saja sudah jelas dia tidak lagi bagian dari gambaran kita. Praktek ini tidak berlaku di saluran yang berhadapan dengan publik. Situs web keluarga kerajaan masih menyimpan arsip penampilan dan pernyataan resmi sebelumnya, tapi dalam inti operasional istana, Meghan benar-benar sudah dikeluarkan dengan cara yang sangat halus. Sumber tersebut menyebutnya sebagai pengucilan, penuh tanpa perlu diungkapkan secara terbuka. Hal ini sangat tidak biasa. Dalam lingkaran kerajaan, protokol biasanya mengharuskan pengakuan semua anggota keluarga, bahkan yang terasing, tapi ini tampaknya menjadi pengecualian. Penghilangan Meghan dalam proses internal bukan simbolis. Ini bersifat prosedural. Dilaksanakan bukan secara bermusuhan, melainkan dengan tujuan yang disengaja. Secara praktis, Meghan Markle tidak hilang dari sejarah. Tetapi dalam mesin sehari-hari yang menopang monarki, dia sudah diam-diam dihapus atas permintaan kerajaan. Bagaimana istana mengucilkan mereka?
Di dalam istana, perintah itu tidak dibuat secara dramatis, tapi bersifat final. Semua komunikasi dengan Duke dan Duchess Sussex harus dihentikan. Tidak ada pembaruan, tidak ada undangan, tidak ada koordinasi. Seorang asisten senior menyimpulkannya begini, tidak ada lagi hubungan yang perlu dikelola. Ini bukan pengumuman besar-besaran. Ini bergerak seperti arus tenang di setiap departemen. Kalender diubah, memo perencanaan direvisi. Staf yang bertanggung jawab atas acara upacara, momen keluarga, dan penampilan publik diperintahkan agar tidak memasukkan Harry atau Meghan dalam pengaturan masa depan kecuali diarahkan sebaliknya. Seorang perencana menyebutnya sebagai riset. Kita melangkah maju tanpa mereka. Itulah modelnya. Sebelumnya, bahkan saat ketegangan, protokol masih mempertahankan jalur komunikasi minimal. Ucapan ulang tahun, pemberitahuan resmi tentang aktivitas Homer Pers. Itu sekarang sudah hilang. Staf komunikasi diperintahkan untuk mengalihkan pertanyaan tentang Sussex dengan bahasa netral atau tanpa komentar. Penyelenggara acara diberitahu agar tidak berasumsi tentang kehadiran mereka. Mereka tidak diharapkan. Mereka tidak diberi pengarahan, peran mereka secara diam-diam sudah pensiun. Proyek yang dulu terkait longgar dengan Meghan, seperti inisiatif amal dan patronase, juga telah ikut terputus. Beberapa peran yang sebelumnya diwakilkan sedang dialihkan secara internal atau dibiarkan kosong tanpa pengganti. Dalam satu kasus, namanya dikabarkan dihapus dari daftar proyek warisan tanpa pemberitahuan atau penjelasan. Sedangkan untuk Harry, perbedaan ini lebih bersifat teknis daripada emosional. Surat-surat resmi kerajaan tidak lagi ditujukan kepadanya. Menurut sumber dalam, bahkan undangan untuk acara kerajaan yang diperluas pun tidak menyertakan alamatnya dalam daftar distribusi, meskipun undangan tersebut hanya untuk arsip. Perannya telah dihapus dari struktur perencanaan internal. Para fotografer yang bekerja di acara kerajaan diingatkan untuk tidak mengabadikan atau mengarsipkan foto yang menampilkan Sussex, kecuali jika acara tersebut secara eksplisit memerlukan konteks sejarah. Jika wartawan bertanya mengapa mereka tidak lagi terlihat, juru bicara istana hanya menjawab satu hal. Mereka bukan anggota kerajaan yang aktif. Semua ini tidak diumumkan secara resmi. Tidak ada buletin atau pernyataan. Pembekuan ini adalah kebijakan dengan cara menghapus sebuah penolakan komprehensif yang disengaja untuk berinteraksi. Ini adalah pengasingan administratif. Ini bukan sekadar menjauh sementara, tapi bersifat struktural. Dalam sistem kerajaan, di mana setiap peran terdokumentasi dan setiap acara dicatat, penghapusan dengan proses ini adalah permanen. Tidak ada pintu tertutup untuk dibuka kembali. Istana tidak menutupnya dengan keras. Mereka hanya berhenti mengakui bahwa Harry dan Meghan pernah hadir di ruangan itu. Kekacauan di acara penobatan. Rencana untuk penobatan Pangeran William masih dalam tahap awal. Namun satu detail sudah menimbulkan kegelisahan internal, yaitu ketiadaan nama Pangeran Harry dalam setiap draft awal daftar tamu. Menurut sumber, ini bukan kesalahan administratif, melainkan batas tegas yang kini telah diresmikan. Sussex, sejauh perencanaan berjalan, tidak lagi menjadi bagian dari kehidupan seremonial. Penobatan bukan acara biasa. Setiap nama diperhitungkan duluan, setiap baris tempat duduk diatur mengikuti protokol dan politik. Biasanya anggota kerajaan yang menjauh pun diberi tempat duduk simbolis demi menunjukkan kesatuan. Tetapi nada di sekitar upacara masa depan, William berbeda. Menurut sumber dekat tim logistik, suasana sangat tertutup dan protektif. Tidak ada keikutsertaan demi penampilan saja. Kali ini tidak. Seorang sumber mengatakan bahwa draft internal bagan tempat duduk tidak mencantumkan nama Harry. Ini bukan penghinaan, melainkan keputusan. Daftar kerja mengelompokkan anggota kerajaan asing, pemimpin negara, dan anggota keluarga aktif dalam bagian-bagian yang sangat terorganisir. Harry dan Meghan tidak termasuk dalam kategori tersebut. Di balik layar, filosofi inti mengarahkan keputusan ini. Fokus harus pada mahkota, bukan perpecahan. Para asisten dikabarkan menjalankan arahan informal bahwa hari penobatan William tidak boleh terganggu oleh drama keluarga. Artinya, tidak ada undangan reaktif, pesan ambigu, atau nuansa seremonial yang berantakan. Staf kerajaan juga meninjau bagaimana penampilan Harry sebelumnya memengaruhi acara besar seperti pemakaman ratu, di mana media langsung beralih dari protokol ke ketegangan istana. Buku panduan itu tidak akan diulang. Seorang asisten senior dikabarkan menolak gagasan memberi Harry tempat duduk di antara penonton dengan alasan, dia bukan sekadar tamu, dia adalah ceritanya. Ada juga masalah prioritas. Setelah tugas di upacara penobatan diberikan, mereka menentukan nada untuk pemerintahan William. Melibatkan Harry, bahkan sedikit saja,
dapat melemahkan kejelasan institusional yang sudah berusaha dipulihkan istana. Saat ini, tidak ada perdebatan serius mengenai Meghan. Namanya belum pernah muncul di daftar undangan manapun. Pengumuman resmi masih beberapa bulan lagi, dan William dikenal bergerak dengan hati-hati. Tetapi beberapa sumber memastikan pembicaraan sedang berlangsung, dan keheningan soal peran Harry adalah disengaja, bukan spontan, sebagai ketidakhadiran. Jika namanya tidak tercantum, itu lebih bersifat prosedural daripada hukuman. Nama yang hilang dari spreadsheet. Deretan kursi yang tidak terisi oleh orang lain. Dalam istana, penghilangan seperti itu berbicara lebih keras daripada pernyataan apapun. Janji pribadi Kate. Beberapa keputusan di istana dibuat dengan gemuruh, sementara yang lain terjadi dalam diam di balik pintu tertutup dan malah bergema lebih keras. Janji Kate Middleton untuk tidak pernah bertemu lagi dengan Meghan Markle termasuk kategori terakhir. Janji itu tidak diumumkan di publik. Itu dibagikan dengan hati-hati di antara teman lama. Teman yang mengenalnya jauh sebelum kantor pers istana. Salah satu dari mereka mengingat saat itu dengan jelas. Sebuah makan malam pribadi, tanpa gelar atau bantuan, hanya Kate yang merenungkan apa yang disebutnya sebagai pengkhianatan terakhir. Sumber itu mengatakan dia tidak meninggikan suara atau menangis. Dia hanya menyatakan bahwa dia sudah selesai dan tidak ingin mengalaminya lagi. Bukan kemarahan, melainkan kejelasan. Perubahan ini tidak datang tiba-tiba. Dimulai setelah wawancara Oprah pada tahun 2021. Klaim Meghan bahwa Kate membuatnya menangis, yang membalik narasi yang selama ini dijaga, tidak hanya menghebohkan berita, tetapi juga melukai. Orang dalam istana mengatakan Kate membatalkan kunjungan yang sudah dijadwalkan ke rumah sakit anak seminggu berikutnya. Bukan sebagai protes, tetapi karena secara emosional terlalu berat dan takut menjadi fokus cerita. Para asisten diam-diam mengubah jadwal tampil, dan kalender internal mulai bergeser mengikuti satu masalah yang tidak diucapkan. Kate membutuhkan jarak, bukan diplomasi. Jarak itu kemudian menjadi kebijakan. Bukan memo istana yang tersebar, melainkan pilihan pribadi dengan efek berantai. Timnya diberi instruksi agar tidak melibatkannya dalam briefing yang melibatkan keluarga Sussex. Seorang perencana yang mengusulkan acara komunitas bangsa-bangsa bersama diberitahu secara langsung, jangan sekali-kali menyebut nama itu dalam berkasnya lagi. Ini bukan hukuman, melainkan upaya pelestarian. Bahkan dalam pembicaraan di luar rekaman, batas Kate tetap tegas. Teman-teman yang masih berhubungan dengan kedua lingkaran itu paham betul untuk tidak bertanya. Seorang mantan staf mengingat saat seorang asisten yang bermaksud baik sempat menyebut proyek Netflix Meghan saat panggilan penjadwalan. Kate dengan sopan tapi tegas mengganti topik dan mengakhiri pertemuan lebih awal. Meski Kate jarang melakukan itu, suasana ruangan pun berubah. Sementara William mengelola citra kerajaan dengan kebijakan yang terhitung, kesunyian Kate lebih personal. Keputusannya memengaruhi jadwal, lingkaran dalamnya, bahkan suasana istana. Ia tidak menginginkan permintaan maaf atau pembicaraan, yang diinginkannya hanyalah keheningan yang abadi. Jadi meskipun komentar publik lebih banyak tentang koronasi dan penataan tempat duduk, sebuah doktrin pribadi sudah berlaku. Tidak ada skrip reuni untuk Kate, tidak di bawah atap ini. Sumpahnya bukan berita utama, tetapi di dalam istana, itu seperti hukum. Meghan bukan lagi bagian dari dunia Kate, dan tak akan pernah menjadi bagian lagi. Staf di bawah tekanan, di istana Kensington aturan tak tertulis sangat jelas. Harry dan Meghan adalah hal yang tabu. Tak ada yang mengatakannya secara terang-terangan, namun setiap asisten, pendukung, dan sekretaris memahami kebijakan tersebut. Awalnya, seorang anggota senior tim Putri Wales diam-diam mengingatkan semua orang bahwa menyebut keluarga Sussex, walau hanya sekilas, dapat memicu ketegangan yang William dan Kate berusaha hindari. Seorang petugas komunikasi pernah menulis, siaran pers yang mengagungkan kerja Harry dengan para veteran. Di tengah penulisan Legacy Invictus Games milik Pangeran Harry, ia berhenti dan menghapus seluruh kalimat itu. Lalu ia menulis, inisiatif kerajaan yang mendukung veteran, berhati-hati agar tidak memberikan kesan bahwa Harry sengaja diabaikan. Ketika bertanya kepada seorang pendukung senior apakah penulisan ulang itu tepat, pendukung tersebut menjawab, kami fokus pada yang aktif. Sisanya bukan urusan. Dorongan halus itu mengajarkannya garis tipis antara keakuratan dan ketaatan pada mandat tak tertulis. Contoh lain, seorang pendukung junior pada persiapan panggilan wartawan tentang pekerjaan amal Meghan memilih jalan berbeda. Saat wartawan bertanya, apakah istana akan mengembalikan patronase Meghan? Pendukung itu menjawab, kami saat ini fokus pada inisiatif yang dipimpin oleh Pangeran dan Putri Wales. Kemudian pendukung yang sama mengaku hampir membocorkan lebih banyak. Untungnya, saya sadar sebelum menyebut afiliasi Sussex.
Kesalahan yang nyaris terjadi itu mendapat koreksi diam-diam, menegaskan bahwa konteks tanpa nama kini adalah standar, baru memo juga berubah. Dokumen tentang aktivitas musim panas yang akan datang dulu memuat catatan kaki tentang keterlibatan Meghan dengan program lingkungan. Sekarang catatan kaki itu hanya berbunyi, program tengah ditinjau. Setiap referensi yang dapat memicu diskusi tentang keluarga Sussex sengaja dicoret. Staf bergurau bahwa mereka kini menjadi editor sunyi, terus memeriksa teks demi nama-nama terlarang. Bahkan dalam sesi perencanaan pribadi, aturan ini tetap berlaku. Seorang perencana istana mengusulkan konsep tur bersama yang menampilkan William dan Harry. Responsnya langsung, kami merancang tur yang berfokus pada anggota kerajaan yang aktif. Perencana tersebut lalu mengubah seluruh proposal untuk hanya menyoroti kegiatan solo William. Ini bukan masalah pribadi, melainkan prosedural. Bagi asisten yang bertugas menjadwalkan, kebijakan ini juga berlaku pada kalender. Slot waktu yang pernah disediakan untuk pertemuan terkait Sussex ditandai sebagai harus dikonfirmasi dan diperlakukan sebagai tempat kosong, yang tidak pernah diisi kecuali benar-benar diperlukan. Ketika staf meninjau arsip digital, mereka belajar untuk mengabaikan referensi tentang keluarga Sussex yang ada di file lama. Seperti dua orang itu telah dihilangkan dari narasi yang sedang berjalan. Ini bukan arahan yang mencuri perhatian media, dan tidak ada memo harfiah bertuliskan, jangan sebut ditempel di papan. Namun, efeknya sangat terasa. Setiap dokumen internal, setiap interaksi pers, dan setiap rencana strategis membawa tanda penghapusan yang dipaksakan. Bagi William dan Kate, ini memberi sedikit ketenangan. Bagi staf, ini latihan harian dalam kebijaksanaan, pengingat konstan bahwa di istana, keheningan bisa berbicara banyak. Ini tidak pernah tentang rekonsiliasi. Berbulan-bulan, tajuk berita bergoyang antara harapan reuni kerajaan dan spekulasi tentang tawaran damai kepada Pangeran Harry. Di depan, umum komentator dan simpatisan bicara soal menjembatani jurang dan mengutamakan keluarga. Tapi di balik pintu istana, narasi dijaga ketat dan memang tidak pernah direncanakan berakhir dengan jabat tangan. Menurut memo bocoran yang tersebar di kalangan petinggi istana akhir tahun lalu, keputusan final menolak rekonsiliasi tulus dengan Harry bergantung pada satu faktor, memoarnya yang akan datang. Dokumen yang sangat sensitif itu menguraikan kekhawatiran istana tentang gelombang pengungkapan pribadi berikutnya, yang bisa memicu konflik baru. William dan Kate bertekad menghindari badai media. Sebuah peringatan menyatakan bahwa jika ada satu lagi pengungkapan publik, tidak akan ada jalan kembali. Diam adalah satu-satunya opsi. Itu bukan sekadar anjuran, melainkan perintah tegas. Pada waktu yang sama, sebuah makan malam privat dengan beberapa penasihat utama dan sejumlah rekan lama membahas kemungkinan rekonsiliasi PR yang dipentaskan untuk menenangkan media. Sumber yang hadir mengingat respons William yang cepat dan tanpa kompromi. Itu tidak realistis. Jika Harry ingin membicarakan keluarga, dia harus berhenti berbicara kepada dunia. Kate, yang selama diskusi sebelumnya sebagian besar diam, hanya menambahkan bahwa kami sudah cukup menanggung tajuk utama. Tekad mereka tidak memberikan ruang untuk langkah setengah hati. Seperti yang dirangkum oleh seorang tamu makan malam itu, sudah jelas bahwa berbicara hanya akan memperparah keadaan, bukan memadamkannya. Kenyataan ini sangat bertolak belakang dengan narasi publik tentang penyembuhan keluarga. Dari halaman gosip minggu hingga podcast pengamat kerajaan, para ahli terus berpikir bahwa beberapa kata baik atau penampilan bersama dapat memperbaiki hubungan. Namun, di ruang kekuasaan inti, William dan Kate memandang setiap keterlibatan publik, sekecil apapun, sebagai risiko. Diam mereka bukan hanya jeda untuk menenangkan emosi, melainkan sebuah tembok yang diperhitungkan. Syarat utama dari pendekatan ini adalah satu hal yang tidak bisa dinegosiasikan. Harry harus tetap diam soal urusan keluarga. Jika ia mundur dari wawancara, memoir, dan dokumenter profil tinggi, pintu mungkin akan sedikit terbuka. Namun jika tidak, pintu itu tetap tertutup rapat. Ini bukan tentang ketidakmungkinan memaafkan, tapi tentang batasan yang harus ditegakkan. Seorang pejabat senior mengatakan, kami sudah melihat bagaimana satu komentar bisa merubah segalanya. Kami tidak bisa mengambil risiko itu lagi. Pengucilan Meghan bahkan lebih mutlak. Istana menganggap kehadirannya sebagai bagian dari masa lalu, bukan masa depan. Pemisahan strategis ini melindungi visi William dan Kate tentang era tanpa konflik, yang terkontrol, di mana monarki dipandu oleh tradisi, bukan kegemparan. Jadi,
Ketika Anda melihat kata rekonsiliasi menghiasi tajuk utama, ingatlah bahwa itu hanya sebuah topeng, sebuah cerita yang dirancang untuk menenangkan sentimen publik. Strategi sebenarnya adalah diam. Sebuah keheningan yang jika pecah, mungkin tidak akan pernah kembali. Menurut Anda, apakah keheningan kerajaan ini adalah strategi yang terhormat ataukah perpisahan terakhir yang disamarkan dalam kesopanan? Beritahu kami lewat komentar. Jika Anda mengikuti setiap babak dalam saga ini, berikan video ini suka dan berlangganan untuk video lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.